Mengejutkan. Inilah yang terjadi jika lansia rutin makan buah pepaya. Banyak lansia yang nggak sadar. Setiap hari mereka makan yang mahal-mahal, minum vitamin ini itu, tapi justru tetap gampang sakit. Ironisnya, buah sederhana yang harganya murah di pasar sering diabaikan. Padahal, buah ini bisa jadi kunci kesehatan di usia senja. Dan buah itu adalah pepaya. Saya teringat cerita Pak Darto, usia 67 tahun. Beliau sering mengeluh perut kembung, susah BAB, dan gampang banget capek. Beliau bilang, namanya juga tua, wajar toh. Tapi ternyata masalah kecil itu bikin hidupnya jadi berat sekali. Tidurnya sering keganggu, siang hari lemes, bahkan males kumpul sama teman-teman. Hidup panjang, tapi badan rasanya tersiksa. Sampai suatu hari, beliau coba rutin makan pepaya setiap pagi. Nggak sampai 2 minggu, perutnya lebih nyaman, tidurnya nyenyak, dan beliau bisa ikut jalan pagi lagi bareng tetangga. Bayangin, cuma pepaya, buah murah meriah, tapi efeknya bisa segila itu. Jadi, kalau Bapak Ibu juga pengen tahu rahasia sehat dengan cara sederhana, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan tips penting buat kesehatan di usia 60 ke atas. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak lansia masih meremehkan pepaya, bahkan malas untuk makan? Nah, inilah yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Aneh ya, padahal pepaya gampang banget dicari, murah, dan rasanya manis. Tapi kok banyak lansia justru malas makan pepaya? Ada yang bilang, itu buahnya orang sakit perut. Ada juga yang merasa, buah murah mah nggak ada manfaatnya. Saya jadi ingat cerita Bu Minah, usia 70 tahun, tinggal di kampung dekat sawah. Dulu beliau jarang sekali makan pepaya, katanya bikin terlalu lancar. Akhirnya beliau lebih sering beli apel impor di supermarket yang harganya jauh lebih mahal. Tapi masalahnya perut beliau sering sembelit. Bayangin, 3-4 hari nggak BAB. Badan jadi nggak enak, tidur susah, bahkan nafsu makan ikut hilang. Suatu ketika anaknya yang pulang dari kota bawain pepaya dari pasar. Bu Minah coba, cuma setengah potong tiap pagi. Ternyata perutnya jadi lebih enteng, tidur lebih pulas, dan beliau bisa ikut pengajian lagi tanpa harus mikirin perut kembung. Nah, dari sini kelihatan kan, masalahnya bukan di pepayanya, tapi di mindset. Banyak lansia menganggap buah sederhana itu nggak ada gunanya. Padahal, justru yang sederhana inilah yang tubuh kita butuhkan. Kalau Bapak Ibu sendiri gimana? Jujur ya, lebih sering pilih pepaya atau buah yang mahal-mahal? Coba tulis di kolom komentar, saya pengen tahu pengalaman Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi kalau lansia makan pepaya tiap hari? Efek harian yang sering dianggap sepele, tapi ternyata gila-gilaan. Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Coba bayangin, kalau tiap hari Bapak Ibu rutin makan pepaya, apa sih yang sebenarnya berubah dalam tubuh kita? Bukan cuma soal BAB lancar aja loh, tapi ada hal besar lain yang sering nggak disadari. Saya pernah ngobrol sama Pak Sardi, usianya 68 tahun, pensiunan guru. Dulu beliau sering ngeluh gampang lelah, apalagi kalau jalan agak jauh. Ternyata karena tubuhnya kurang asupan serat dan vitamin. Suatu waktu, dokter puskesmas nyaranin coba makan pepaya tiap pagi. Awalnya beliau males. Masa sih pepaya bisa bikin badan enteng? Tapi akhirnya dicoba juga, setengah potong aja. Hasilnya, dalam beberapa minggu, BAB jadi teratur, perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, bahkan tensinya yang dulu gampang naik jadi lebih stabil. Kenapa bisa begitu? Karena pepaya kaya serat, vitamin C, dan enzim papain. Seratnya bantu pencernaan, vitamin C bikin daya tahan tubuh lebih kuat, enzimnya bantu tubuh nyerap protein lebih baik. Jadi bukan cuma soal lancar buang air, tapi stamina juga ikut terangkat. Kalau Bapak Ibu sendiri, pernah ngerasain nggak setelah makan pepaya badan jadi lebih enakan? Coba ceritain pengalaman Bapak Ibu di komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Tapi bukan berarti pepaya ini cocok dimakan kapan saja. Ada waktu terbaik yang bikin manfaatnya maksimal, terutama buat lansia. Kapan itu? Yuk kita bahas di segmen berikutnya. Banyak yang bilang pepaya bisa dimakan kapan aja, tapi ternyata nggak selalu begitu. Kalau salah waktu, justru manfaatnya nggak maksimal.
bahkan bisa bikin perut nggak nyaman. Saya ingat betul cerita Bu Ratna, usianya 64 tahun, rajin banget makan pepaya. Tapi beliau punya kebiasaan unik. Tiap malam sebelum tidur, selalu ngemil pepaya hampir setengah buah. Hasilnya, beliau sering kembung, begah, bahkan kadang jadi bolak-balik ke kamar mandi tengah malam. Padahal tujuannya biar pencernaan lancar. Nah, dokter akhirnya jelasin, waktu terbaik makan pepaya itu biasanya pagi hari setelah sarapan atau siang setelah makan siang. Kenapa? Karena seratnya bisa bantu proses cerna makanan. Tubuh juga lebih mudah menyerap vitaminnya. Kalau dimakan terlalu malam, apalagi sebelum tidur, pencernaan malah kerja ekstra dan bikin gak nyaman. Jadi kuncinya, jangan asal tapi atur waktunya. Kalau Bapak Ibu biasanya makan pepaya di waktu kapan? Pagi, siang, atau malam? Yuk tulis di komentar, siapa tahu ada pengalaman menarik. Tapi ingat ya, meski pepaya menyehatkan, bukan berarti semua orang boleh makan banyak tanpa batas. Ada kondisi tertentu di mana pepaya justru bisa jadi masalah. Apa itu? Kita bahas di segmen berikutnya. Banyak orang mengira pepaya itu aman dimakan siapa saja, tapi ternyata nggak selalu. Ada kondisi tertentu di mana pepaya justru bisa jadi masalah. Saya pernah ketemu Pak Darto, 67 tahun, penderita asam lambung. Beliau rajin makan pepaya karena katanya bisa melancarkan pencernaan. Tapi apa yang terjadi? Bukannya lebih enak, perutnya malah sering perih, mulas, bahkan kadang terasa panas. Setelah diperiksa dokter, ternyata asam lambungnya kambuh karena terlalu sering makan pepaya dalam porsi besar, terutama saat perut kosong. Jadi, pepaya itu memang bagus, tapi tidak dianjurkan untuk lansia yang punya asam lambung sensitif bila dikonsumsi berlebihan, orang dengan masalah ginjal berat karena kadar kalium pepaya cukup tinggi, dan untuk ibu hamil muda, pepaya yang masih mentah justru bisa berisiko. Jadi intinya, pepaya itu menyehatkan, tapi harus tahu batas dan kondisi tubuh kita. Bapak Ibu ada yang pernah merasa nggak cocok waktu makan pepaya? Misalnya perut jadi nggak enak atau malah begah? Coba tulis di komentar ya, biar kita bisa saling sharing. Nah, setelah tahu kapan pepaya sebaiknya dihindari, sekarang kita tutup pembahasan ini dengan intinya. Kenapa buah murah ini bisa jadi kunci umur panjang kalau dimakan dengan cara yang tepat? Yuk, kita masuk ke penutup. Jadi, Bapak Ibu, siapa sangka ya, buah pepaya yang harganya murah meriah di pasar ini ternyata punya efek luar biasa buat kesehatan. Saya jadi ingat cerita Bu Murni di kampung sebelah. Beliau sudah 72 tahun, tiap pagi nggak pernah absen makan sepotong pepaya. Katanya, rasanya segar, badan jadi enteng, tidur malam lebih nyenyak. Dan memang, dibanding teman-teman sebayanya, Bu Murni terlihat lebih bugar. Jalannya masih ringan, jarang sakit. Dari sini, kita bisa belajar, kunci sehat dan panjang umur itu kadang bukan dari makanan mahal, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Pepaya bisa jadi sahabat setia lansia, asal dimakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel ini dan klik tanda loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan tips kesehatan lansia lainnya. Dan coba tulis di komentar, biasanya Bapak Ibu makan pepaya kapan? Pagi, siang, atau malam? Saya penasaran banget sama pengalaman Bapak Ibu semua. Ingat ya, sehat itu bukan soal umur panjang, tapi soal menikmati setiap hari dengan tubuh yang bugar dan hati yang tenang. Semoga kita semua bisa seperti Bu Murni, tetap sehat, tetap bahagia, sampai usia lanjut. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Dan semangat sehat lansia!